diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab At-Targhib. Bagi saudara-saudara yang ingin melawan musuh-musuh Islam tetapi tidak memperdulikan dan meremehkan masalah agama, hendaknya benar-benar memperhatikan hadis ini, bahwa pertolongan terhadap kaum muslimin itu tersembunyi dalam kekuatan agama mereka. Bahwa pertolongan terhadap kaum muslimin itu tersembunyi dalam kekuatan agama mereka. Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Ia berkata, tetaplah engkau menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah akan membangkitkan seorang raja zalim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tuamu dan tidak akan menyayangi orang-orang muda di antaramu. Jika orang-orang solehmu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika engkau meminta bantuan darinya, dia tidak akan membantumu. Jika engkau memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Sudah selesai ya. Demikianlah tuan-tuan, sudah jelas bahwa kalau kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka janji Allah ini akan tepat. Janji presiden belum tentu ditepati, tapi janji Allah pasti dan pasti. Kalau kita tidak mau menegakkan ini agama, beramar ma'ruf nahi munkar, mendakwahkan agama Allah, bersilaturahmi, terus dari masjid ke masjid, masya Allah. Siap-siap saja, tuan-tuan yang mulia. Maka Allah akan ajar kita, bahkan kirimkan makhluk-makhluknya untuk memperingatkan manusia supaya kembali kepada tali agama ini, kepada Allah. Maka Allah katakan, andaikan dalam satu kampung itu ahli ibadah semua, maka Allah tidak suka dengan kampung seperti ini, tapi tidak ada dakwah. Andaikan di dalam satu kampung itu ahli maksiat semua, tapi ada orang yang berdakwah, maka ini lebih baik daripada kampung yang banyak ahli dakwah. Nanti lama-lama yang ahli maksiat ini kalau mati lama-lama habis. Dulu bapaknya kiai, begitu anaknya ya biasa-biasa saja, punya cucu ya sudah tidak sholat lagi. Maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman penting, tapi usaha yang atas iman ini lebih penting. Agama ini penting, yang paling mulia, tapi usaha atas agama jauh lebih penting. Maka hadirin yang mulia, sebentar lagi kita nanti pada maghrib akan ada keliling-keliling, satu pekerjaan yang sangat besar di sisi Allah. Peristiwa kemerdekaan RI, revolusi Prancis, Bolshevik, Rusia, perang utara selatan Amerika, itu peristiwa kecil. Peristiwa kecil saja itu, tuan-tuan yang mulia. Tidak ada artinya di mata Allah. Tidak ada artinya itu. Perang dunia 1, perang dunia 2, perang dunia 3, itu kecil di mata Allah. Tapi ini jauhlah, masya Allah, ini perkara yang sangat besar, lebih besar daripada semua peristiwa yang ada di dunia. Itu disaksikan. Itu ribut itu, tuan yang mulia, di atas sana di langit. Para malaikat berebutan untuk mengiringi orang yang berdaulat. Insya Allah siapkan diri kita untuk nanti satu tugas yang sangat mulia. Mungkin kecil di pandangan manusia, tapi sesungguhnya besar dalam pandangan Allah. Silaturahmi inilah yang akan menyelamatkan umat ini daripada bencana. Jadi masalah-masalah ini timbul karena tidak ada dakwah. Jadi untuk menyelesaikan masalah, maka kita hidupkan dakwah. Jadi kita harus punya masalah, kota punya masalah, negara punya masalah, manusia punya masalah, karena dia tinggalkan jihad. Tinggalkan jihad. Jihad itu bukan perang. Kalau jihad itu diartikan perang, berarti tolol orangnya. Dia tidak membaca surat Al-Hajj ayat 78. Berjihadlah kalian sebagaimana bapak kalian. Berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad, sebagaimana bapak kalian Ibrahim berjihad. Nabi Ibrahim tidak pernah perang, tapi berdakwah, tuan-tuan yang mulia. Inilah hakikat daripada jihad yang sesungguhnya. Maka apabila kita tinggalkan ini, siap-siap aja kita disembelih. Disembelih oleh Allah melalui makhluknya, baik makhluk yang diam maupun makhluk yang bergerak. Bahkan Allah hinakan kita, orang kafir bisa mengeksekusi kita. Tapi kalau kita hidupkan dakwah ada di seluruh penjuru alam, bukan saja makhluk berkhidmat kepada kita, tapi berbondong-bondongnya orang Islam, orang kafir akan masuk Islam. Nah, ini perkara besar. Maka inti daripada dakwah adalah zaulah.
Nah, jadi kalau tidak ada jaulah maka dakwahnya dakwah plastik, apalagi pengajian-pengajian biasa tuan-tuan yang mulia. Jadi dakwahnya dakwah palsu. Ruh daripada dakwah adalah jaulah. Hari mulia kita siapkan diri kita untuk nanti kita menghadapi satu peristiwa yang sangat besar, yaitu bersilaturahmi, mengajak tetangga-tetangga kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah.